Hai Telyu, apa kabar? Berjumpa kembali dengan saya Reza Pahlevi. Saya adalah dosen untuk mata kuliah pemrograman perangkat keras. Ini merupakan video yang membahas mengenai pemrograman sensor analog. Pada video ini kita akan mempelajari kita akan melakukan kompilasi dan upload program untuk membaca sensor analog dengan gaya AVR yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, saya akan menggunakan Eclipse IDE sebagai tempat kompilasi, sebagai tempat compile dan tempat upload. Anda bisa menggunakan Arduino IDE ya untuk uh, compile dan upload tentu saja. Silahkan Anda buka project yang telah kita buat sebelumnya ya. Saya akan mencoba membuka dahulu. Oke, kemudian saya akan melakukan sedikit review sedikit review ulang mengenai program yang telah kita buat sebelumnya. Ya, yang pertama kita membuat membuat prosedur untuk analog read-nya. Jadi kita tidak serta-merta langsung menggunakan analog read, tapi kita membuat prosedur analog read-nya terlebih dahulu. Pertama kita menentukan dahulu port yang akan digunakan di AddMux, di register DCMux, kemudian kita mengaktifkan counter mengaktifkan counter, kita menunggu hingga counternya selesai. Ketika sudah selesai, kita mereturnkan nilai ADC yang kita dapatkan. Kemudian konfigurasi main, pertama kita mengaktifkan dulu analog reference-nya ya. Kita menggunakan reference 0. Kemudian kita menggunakan perscalernya 16 bit ya, ada di perscaler S2, kita set sebagai 1. Kemudian kita mengenable ADC dengan kita mengeset 1 pada ADC enable atau add-in. Kemudian kita membentuk variabel portval 16 bit ya. Panjang ini sama dengan panjang dari analog read ya, return dari analog read. Kemudian ya, kita bisa membaca ADC dari port yang kita sudah tentukan. Misalkan kita ingin membaca port nomor 2. Nah, setelah kodenya ini semua udah selesai kita buat, nah kita bisa melakukan debugging dahulu ya, kompilasi. Silahkan Anda klik tombol palu. Kalau Anda menggunakan Arduino IDE, Anda bisa menggunakan tombol checklist ya, ada di sisi kiri atas ya. Jika Anda menggunakan Eclipse IDE, Anda bisa menggunakan logo palu ya, icon palu, tinggal Anda klik. Di sini akan dikompilasikan ya kode ya yang sudah Anda buat. Di sini besarnya adalah 304 bytes. Ini untuk proses debuggingnya. 304 bytes. Ya. Ada juga informasi-informasi lain ya, namun informasi yang sangat berarti di sini adalah bahwa kita menghabiskan sekitar 304 bytes ya, sebanyak baris ini berbeda dengan jumlah baris yang kita gunakan untuk membaca analog di gaya Arduino ya. Ini jauh lebih banyak dari gaya Arduino, tapi menghabiskan 304 bytes, lebih sedikit ya untuk proses debuggingnya. Nah, jika proses ini tidak ada kesalahan tidak ada kesalahan yang berarti, Anda bisa klik di tombol palu tapi milih yang rilis. Ketika Anda proses kompilasinya ya, akan berubah ukurannya, yaitu menjadi 412 byte saja yang akan diupload menuju microcontroller Anda. Dalam hal ini adalah Arduino Uno atau ATmega 328P. Nah, ketika Anda sudah selesai ini mengset ini, silahkan menuju untuk mengupload. Jika Anda menggunakan Arduino IDE, Anda tentukan dahulu port dari Arduino Uno Anda di port berapa dan set di board yang Anda gunakan. Jika Anda menggunakan Eclipse IDE, Anda bisa klik kanan pada project yang aktif ya, yang berisi kode ini, kemudian klik properties, kemudian AVR Dude, Anda pilih dahulu di mana programmernya akan ditujukan. Pada ini adalah Arduino USB yang ada di saya. Kemudian target hardware-nya, perhatikan Anda menggunakan ATmega 328P dan speed-nya adalah 16 MHz. Anda apply ya. Kemudian mungkin Anda rilis sekali lagi.
Setelah selesai, Anda bisa klik kanan pada project Anda, kemudian AVR, upload project to target device. Nah, akan di-flashkan menuju device Anda. Kemudian ada informasi di sini ya. Informasi yang berarti adalah bahwa kode yang kita upload ukurannya hanya 212 byte. 50%, sekitar 50% lebih kecil daripada yang ada di gaya Arduino. Nah, jika Anda sudah selesai sampai tahap ini dan tidak ada kesalahan, maka selamat, Anda berhasil melakukan pemrograman pada sensor analog ya, pada aplikasi yang kita buat, yaitu untuk membaca potensiometer. Nah, ini adalah akhir dari video kita kali ini. Kesimpulannya adalah bahwa memang sedikit lebih ribet untuk melakukan pengkodean dengan gaya VR, namun ditinjau dari ukuran kodenya lebih kecil, yaitu hanya memakan 212 byte atau sekitar 50% ya, lebih kecil daripada ukuran kode yang ada di gaya Arduino. Bersama saya Pahlevi, terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.